Jadi mana ada presiden di dunia, saya tidak menyebutkan satu negara, yang mengatakan siapa saja warga negara yang meninggal dunia punya utang biar saya yang bayar, anaknya yatim biar saya yang nanggung. Ini hadis, bukan pendapat, hadis riwayat Imam Bukhari. Pemuda memang badannya kuat tapi pengalamannya lemah. Betul nih. Sekarang siapa lagi yang lemah? Orang kaya lemah nggak? Orang kaya boleh jadi kuat uangnya, tapi lemah boleh jadi kesehatannya. Wa yuwakkir kabirona, bukan umatku kata Nabi siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Subhanallah, ini luar biasa. Bukan umatku kata Nabi. Laisa minna nahnu muslimin la yattasifu bi sifatina wa la ya'malu bi amalina. Berarti mereka tidak mengamalkan amalan orang Islam sebenarnya. Ya. Berarti mendasar sekali sampai Nabi enggak katakan bukan umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatillah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat zuhur, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi kajian pada siang hari ini, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina wal taja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min ukhulish shahawat ila jannatil qurubat. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian siang hari ini akan membahas cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tema ini sangat penting karena syahadat akan Rasulullah bagian dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat akan kerasulan Nabi itu bagian dari syahadat, sehingga dia menempati posisi yang sangat urgen. Yang kedua, Allah menjadikan Nabi ini tauladan bagi kita. Sulit sekali menauladani sosok yang gak kita cintai. Sulit. Betul apa betul nih? Adapun meniru, mencontoh orang yang kita tauladani, gak usah disuruh-suruh, otomatis pasti kita akan menauladani. Contohnya potongan rambut kita ini pasti menauladani seseorang. Betul atau tidak nih? Potongan rambut, cara bicara, itu pasti kita menauladani sosok yang kita kagum. Maka tema tentang cinta Nabi kepada umatnya ini targetnya adalah kita jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke inti pembicaraan kita, cinta Nabi kepada umatnya itu seperti apa, saya akan menyampaikan satu riwayat dari Imam Bukhari bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi? Pertanyaannya kapan, dan perhatikanlah jawabannya. Kata Nabi kepada laki-laki ini, madza a'adatta laha? Apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat itu?
Jadi pertanyaannya kapan, jawabannya tidak menjawab kapannya. Karena kiamat itu pasti, yang pasti itu dekat, jamaah sekalian. Tadi nggak perlu ditanyakan kapannya, dekat. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang mati maka dia telah mengalami kiamatnya. Iya kan? Betul atau tidak? Mati itu pasti nggak? Udah dekat. Naik gaji pasti nggak? Jauh. Mobil baru? Pasti nggak? Nggak pasti. Yang nggak pasti itu jauh. Kalau yang pasti itu dekat. Maka Nabi nggak jawab kapan kiamat itu. Tapi Nabi menjawab, memang apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Apa jawaban laki-laki ini? Kata laki-laki ini, aku tidak menyiapkan banyak ibadah ya Rasulullah. Ibadahku standar saja. Akan tetapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu digarisbawahi, yang terkait dengan tema kita. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawaban Nabi? Kata Nabi, dan hadis ini sangat menggembirakan. Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat di surga akan bersama orang yang kau cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini berkomentar. Kata beliau, tidak ada yang lebih menggembirakan kami melebihi hadis ini. Dan tentu kita lebih pantas lagi untuk lebih gembira. Kenapa kata Anas bin Malik? Karena ibadah kami jauh kelasnya di bawah Nabi, jauh. Ibadah kami, kata Anas bin Malik, jauh di bawah Abu Bakar radhiyallahu an, jauh di bawah Umar radhiyallahu an. Tapi kami sangat mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Maka hadis ini menggembirakan kami bahwa nanti kami akan berkumpul bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka cinta ini luar biasa ternyata. Akan membuat kita sekedudukan nanti di akhirat kepada siapa yang kita cintai itu. Ada ayat di surah An-Nisa ayat 69. Biasanya di tarawih ini sering, tapi nggak tahu teman-teman nggak maksud daripada biasanya di sela-sela tarawih ini suka dibaca. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, pernah ya, was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ya kan? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabiyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan kita minta untuk berjalan orang-orang diberi nikmat di Al-Fatihah loh. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah untuk berada di jalan yang lurus. Apa tafsir jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, di ayat tadi siapa yang diberi nikmat itu? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Biasanya kita mintanya mudah-mudahan anak saya anaknya apa? Soleh. Padahal masih ada di atas soleh tadi apa? Syuhada. Di atasnya lagi siddiqin. Yang jelas kita nggak bisa jadi nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat tadi bersama siddiqin, syuhada, sholihin itu sebab turunnya juga sama. Seorang laki-laki menemui Nabi, ya Rasulullah, saya tuh kalau di rumah belum melihat engkau di hari itu, kangennya luar biasa. Karena engkau lebih aku cintai daripada keluargaku, termasuk dari diriku. Maka aku segera menemuinya, bukan nggak tahan nggak ngelihat wajahmu. Tapi aku membayangkan nanti kalau aku meninggal dunia dan engkau meninggal dunia, posisimu di surga sangat tinggi, tentu aku di bawahmu jauh ya Rasulullah. Alangkah sedihnya aku di saat itu tidak bisa melihatmu setiap hari. Nabi nggak jawab, lalu turunlah ayat tadi, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama siapa? Para nabiyyin. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Para ulama menganalisa kenapa kalau kita mencintai orang soleh, ibadah kita belum selevel orang soleh itu, masih di bawahnya. Terus nanti kok surga kita selevel dengan dia, itu kok bisa gitu. Kata para ulama, karena kalau orang jatuh cinta pasti hatinya terpaut untuk mengikuti yang dia cintai. Pasti cintanya itu memotivasi seseorang untuk mengikuti yang dia cintai secara otomatis ya. Ya, contohnya di keluarga deh, kita ini kenapa sulit menyuruh anak ini curah itu? Anak kita nggak jatuh cinta sama kita soalnya. Betul atau tidak? Coba kalau anak kita mengidolakan kita, otomatis jangan-jangan profesinya mau ngikutin ayahnya juga kali. Betul atau tidak nih? Kalau dia perempuan, aku pengen punya suami yang karakternya kayak ayah, mungkin dia akan begitu juga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka problem kita dalam menjalani agama ini adalah ketiadaan cinta ini. Kalau pengetahuan mungkin kita ada, tapi cinta ini, pengetahuan yang menumbuhkan cinta itu yang belum. Nah, dari hadis-hadis tadi kita melihat betapa luar biasanya keutamaan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Sekarang kita masuk. Bagaimana cinta Nabi kepada umatnya? Silakan nanti buka ayat 128 surat At-Taubah. Ini ayat ini ya sangat luar biasa jamaah sekalian. Kalau misalkan ada orang bilang begini, Ustadz Jumharudin itu sangat penyayang. Orang yang bilang, kita lihat siapa orang yang ngomong begitu. Ya kan gitu kan? Oh, dia ulama paling hebat di Indonesia, bilang Ustadz Jumharudin sangat penyayang. Waduh, maka kelas saya kan jadi naik, karena yang mengatakan itu siapa? Seorang ulama paling hebat di Indonesia. Jadi kesaksian bahwa saya penyayang itu dari siapa itu penting. Lalu bagaimana jika kasih sayang seseorang itu kesaksiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Allah berfirman di ayat 128 surah At-Taubah. Ayat ini indah teman-teman. Sebelum nanti saya akan detailkan contoh-contoh kasih sayang Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian. Telah datang, Rasul datang kepada kalian. Ini menarik, berarti Rasul itu adalah dia yang mendatangi, bukan didatangi. Subhanallah. Seorang Rasul dari jenis kalian, sama-sama manusia. Apa karakternya? Azizun alaihi ma anittum. Dia sangat merasakan menderita kalau melihat kalian itu menderita. Ini luar biasa. Jadi apa penderitaan Nabi kalau melihat umatnya menderita? Salah satu yang membuat Nabi itu menderita kalau manusia itu jauh dari petunjuk Allah. Jadi saya sering mengatakan kita sama Nabi itu sama-sama sedih, sama-sama cemas, tapi cemasnya karena apa? Itu yang menjadi perbedaan. Kalau Nabi itu nggak pernah sempit dada, nggak mungkin turun surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Berarti sebelumnya Nabi itu sempit. Sama kayak kita sempit dada, cemas, sedih. Nabi begitu, tapi sebabnya itu yang membedakannya. Kalau kita cemas, sedih itu urusan tanggal muda apa tanggal tua. Urusannya kan uang kalau kita begitu kan. Bahagia kalau banyak uang, sedih kalau kurang uang. Itu kan kita di situ-situ aja tuh. Padahal orang lain yang banyak uang sekarang lagi di rumah sakit, mau tukeran apa enggak? Enggak mau Ustadz. Lain teh kok sedih banget. Nabi itu sedih kalau melihat manusia itu jauh dari Allah. Maka kalimat berikutnya apa? Harisun alaikum, masih di surat yang sama. Sangat haris, sangat menginginkan kebaikan, sangat ingin orang itu dapat hidayah.
Itu Nabi itu. Makanya Nabi pernah dakwah di komunitas tokoh-tokoh kafir Quraisy, lagi dakwah nih sengaja supaya kalau tokoh ini masuk Islam, anak buahnya ikut. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta itu nyelonong kan. Nabi kan saking semangatnya ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. Ya kan? Coba perhatikan. Beda, Nabi kalau ditegur itu jangan samakan, Nabi salah ditegur. Salah Nabi sama salah kita beda. Contohnya begini, kalau kita punya anak, satunya waktunya belajar nggak belajar, waktunya sholat nggak sholat, ditegur nggak? Tegur. Tapi ada anak kita yang nomor 2 misalkan, atau nomor 3, anak kita itu terlalu rajin ibadah sampai lupa istirahat, terlalu rajin belajar sampai lupa makan, ditegur juga nggak? Halo? Ditegur juga nggak tuh? Hah? Ditegur juga, berarti dua-duanya ditegur nggak? Tapi sama nggak? Beda, kelasnya beda. Tadi ditegur karena nggak ada semangat, melalaikan kewajiban. Kalau yang nomor 2 ditegur juga. Tegurnya apa? Karena teramat bersemangat. Tuh Nabi itu di situ posisinya kalau Allah negur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, sangat penyayang, pengasih, penyayang kepada orang beriman. Ini kata para ulama. 3 redaksi ini kan sebenarnya mirip-mirip maknanya. Telah datang kepada kalian seorang rasul menderita, kalau melihat kalian menderita sangat ingin kebaikan, sangat penyayangkan, dia juga ini. Tapi dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Kok bisa begitu? Jawabannya, Allah ingin memberikan kesaksian akan kebenaran bahwa Nabi ini sangat cinta dan penyayang. Itu sebenarnya. Subhanallah. Saya akan bacakan hadis teman-teman sekalian. Hadis ini mungkin kita awali dengan firman Allah di surat apa ini? An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, ya. Surat sebentar. Sini enggak ada suratnya. Bunyi ayatnya begini, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Surah Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi kita dibandingkan diri kita. Artinya mestinya apa? Kita mencintai Nabi melebihi diri kita. Bagaimana bisa menjelaskan itu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, teman-teman sekalian. Saya pikir nggak ada manusia di dunia ini yang mengatakan ini kecuali Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa saja orang mukmin yang meninggal dunia lalu meninggalkan harta warisan, maka hendaklah, kata Nabi, harta warisannya dibagi-bagi ke ahli warisnya. Tapi siapa saja orang mukmin yang meninggal dunia bukan malah meninggalkan harta warisan, tapi justru meninggalkan utang, mewariskan hutang, yang ada utang, sama anak-anaknya jadi yatim, maka kata Nabi, fa ana maulahu. Kata Nabi, hendaklah dia datang kepadaku, maka aku yang bertanggung jawab. Hadis riwayat Bukhari, jamaah sekalian. Jadi mana ada presiden di dunia, saya tidak menyebutkan satu negara, yang mengatakan siapa saja warga negara yang meninggal dunia punya utang, biar saya yang bayar. Anaknya yatim, biar saya yang nanggung. Ini hadis, bukan pendapat, hadis riwayat Imam Bukhari. Makanya ketika Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu dibandingkan ayah ibuku, anak-anakku, tapi aku lebih mencintai diriku dibandingkan engkau. Kata Nabi, nggak bisa begitu Umar, belum sempurna imanmu. Sekitar nggak sampai 1 menit, Umar langsung menjawab, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari kedua orang tuaku, anak-anakku, termasuk diriku sendiri. Kata Nabi, kalau demikian sempurnalah iman. Anaknya Abdullah bin Umar penasaran, kok bisa berubah dengan cepat. Lalu dia tanya kepada Umar, ayahnya, apa yang menyebabkan engkau bisa berubah secepat itu? Kata Umar bin Khattab, aku berpikir, mana sih yang lebih kubutuhkan di dunia dan di akhirat? Aku membutuhkan diriku atau lebih membutuhkan Rasulullah? Lalu aku berpikir, di dunia ini kalau aku tidak bertemu Rasulullah, aku penyembah patung, aku penyembah batu. Teman-teman,
Coba search di internet, penyembah tikus ada di zaman sekarang, bentuknya video. Penyembah kera ada, dan bentuknya video. Dan penyembah hewan-hewan lagi ada. Subhanallah. Gimana kalau nggak kita kenal agama ini coba? Jangan-jangan penyembah keris, penyembah batu akik. Bahkan ada di zaman sekarang orang percaya kepada air comberan Ponari misalkan. Ada nggak? Pernah viral? Ada kan? Ada yang percaya kepada siapa? Dimas Kanjeng apa yang bisa menggandakan uang? Coba bayangkan kalau kita tidak kenal Rasulullah. Di dunia ini kata Umar, celaka aku kalau nggak kenal Rasulullah. Di akhirat nanti jangankan kita loh, para nabi-nabi dari Nabi Adam itu tidak bisa masuk surga sebelum izin Rasulullah SAW. Kita kenal dengan syafaatul kubra itu. Karena itu aku lebih mencintai Rasulullah dibandingkan diriku, kata Umar bin Khattab. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya langsung ke poin kita hari ini. Kita masuk kepada cinta Rasulullah SAW kepada siapa dulu ini? Umatnya yang kepada orang-orang yang sudah tua, sepuh. Siapa di sini yang sudah sepuh? Halo? Belum ada ya? Tapi sebenarnya poinnya kasih sayang Rasul kepada orang-orang yang lemah. Siapa di sini yang nggak lemah, angkat tangan. Oh nggak ada yang lemah di sini. Ingat, pemuda memang badannya kuat, tapi pengalamannya lemah. Betul nih. Sekarang siapa lagi yang lemah? Orang kaya lemah nggak? Orang kaya boleh jadi kuat uangnya, tapi lemah boleh jadi kesehatannya. Maka sebenarnya wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Karena kalau manusia itu kuat, maka dia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kelemahan kita itu salah satu yang menyelamatkan kita. Setuju atau tidak? Dan kalau Al-Quran membagi fase manusia itu 3, lemah, kuat, lemah. Lemah, kuat, lemah, beruban malah. Coba lihat kepalanya siapa yang sudah beruban. Bukan cuma lemah itu mah, lemah dan beruban. Ada plusnya, Nabi Al-Quran menyebutkan lemah dan beruban. Usia 40 tahun, sepakat para ahli. Dan kata 40 tahun, usia 40 tahun itu Quran disebutkan. Dan para ilmuwan, para ahli kesehatan juga menetapkan usia 40. Di atas 40, orang makan tidak lagi pakai mulut, orang pakai otak kalau makan. Benar atau enggak? Kalau ngelihat kambing langsung makan atau mikir dulu? Kolesterol, ya kan gitu. Karbohidrat kurangin. Kenapa? Gula. Udah pakai otak tuh makannya, nggak pakai mulut lagi. Karena menurut antum silakan search, googling nanti tentang usia 40. Usia 40 manusia tuh mengalami puncak fisiknya 40 tahun. Fisik manusia 40 tahun. Di bawah terus nanti setelah 40 tahun manusia itu menurun, semuanya menurun. Ada yang turunnya terjun bebas, ada yang terjunnya smooth. Yang menjaga kesehatan suka olahraga turun juga, cuma di pelan. Siapa di sini yang usianya 40 tahun ke atas, angkat tangan? Nah, ini orang-orang lemah semua. Coba lihat, kalau ngaji sebentar matanya udah ngantuk. Ya, kenapa? Apalagi 41. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Nabi kepada orang-orang lemah itu, salah satu yang lemah adalah orang-orang yang sudah usia, orang-orang yang sudah usia sepuh. Itu kasih sayang Nabi luar biasa. Tapi kalau antum tadi pengen tahu, di surat Ar-Rum ayat 54, pembagian manusia tadi fase lemah, fase kuat, lemah dan beruban tuh di surat Ar-Rum ayat 54. Silakan nanti dilihat. Mari kita lihat kasih sayang Nabi kepada orang-orang yang sudah sepuh. Ya sepuh tapi tiupannya ampuh katanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini indah sekali teman-teman.
Inna min ijlalillah, di antara bentuk mengagungkan Allah, pengagungan kepada Allah itu bukan cuma zikir untuk mengagungkan Allah, bukan cuma dengan salat untuk mengagungkan Allah. Termasuk dari mengagungkan Allah, ikrama dzisyaibatil muslim. Ketika kita menghormati, memuliakan orang tua yang muslim. Orang sepuh yang sudah sepuh, dia seorang muslim yang usianya sudah sampai sepuh. Itu bagian dari mengagungkan Allah, kamu muliakan dia. Kemudian apa? Memuliakan orang yang hafal Quran tanpa berlebihan, memuliakan penguasa yang adil. Coba perhatikan yang disebut oleh Nabi, 3: penghafal Quran, penguasa yang adil. Kita tidak pungkiri bagaimana istimewanya mereka ini, hafal Quran. Yang kedua, imam adil. Imam adil itu tanda tangannya bisa membuat sembako murah loh, listrik murah, betul nggak? Betul atau tidak? Berarti kita tidak ragukan akan keutamaan mereka. Tetapi urutannya yang disebut siapa dulu? Orang sepuh yang Islam, seorang muslim yang sudah sampai usia sepuh, didulukan penyebutannya dibandingkan dengan penghafal Quran. Bagian dari mengagungkan Allah disebut, luar biasa. Lalu gimana kalau orang yang sudah sepuh itu ayah ibu kita? Subhanallah, ini akan lebih luar biasa. Banyak orang beribadah dengan ibadah-ibadah begini begitu, dia padahal punya orang tua, dia lupakan itu, padahal itu lebih hebat lagi ibadah itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan lagi. Hadis riwayat Imam Tirmizi sekarang. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Bukan umatku, kata Nabi, siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Subhanallah, ini luar biasa. Bukan umatku, kata Nabi. Laisa minna nahnu muslimin la yattasifu bi sifatina wa la ya'malu bi amalina. Berarti mereka tidak mengamalkan amalan orang Islam sebenarnya. Ya. Berarti mendasar sekali sampai Nabi nggak katakan bukan umatku. Luar biasa ya kasih sayang. Contoh lagi, kita tahu salah satu generasi yang masuk Islam pertama ya Abu Bakar ya. Tapi tahu nggak antum, ayahnya itu masuk Islamnya telat. Kan Nabi berkuasa di Madinah, lalu Nabi kemudian setelah itu Fathu Makkah dikuasain, baru ayahnya Abu Bakar masuk Islam. Telat, dibawa oleh Abu Bakar, ayahnya Abu Quhafah menemui Rasulullah untuk Islam. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Hala tarakta syekh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi. Kenapa kau tidak biarkan saja ayahmu menunggu di rumah, biar aku yang mendatanginya? Mengapa ayahmu ini perlu dibawa ke hadapanku? Biarkan, dia sudah sepuh, aku yang mendatanginya, kata Nabi. Yang mengatakan ini kalau kita bilang sekarang adalah seorang presiden kepada seseorang yang menunda-nunda keislamannya loh. Tertunda keislamannya ya. Sampai lebih dari 20 tahun ketemu Nabi nggak masuk Islam. Seorang panglima, seorang presiden, seorang Nabi mengatakan aku yang mendatanginya, biarkan dia di rumah. Dan cintanya kepada orang tua. Mari kita lihat lagi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam sholat berjamaah, tentu sholat wajib ya. Kira-kira disunnahkan kalau dia imam bacaannya panjang atau pendek? Halo? Bacanya panjang atau pendek? Pendek. Tapi Nabi kalau sholat sendirian, kira-kira beliau itu senang bacaan panjang atau pendek? Panjang. Tapi ketika berkait dengan sholat berjamaah, Nabi mengingkari imam yang terlalu panjang sholatnya. Sholat wajib ya maksud saya. Kalau sholat sunnah kan orang bisa milih jamaah, bisa tidak.
Dan antum bisa membatalkan juga kalau sholat sunnah. Lagi sholat nih kepanjangan nih, saya ada keperluan, antum bisa membatalkan, nggak ada masalah. Kalau sholat wajib sepakat ulama nggak boleh dibatalkan. Nyambung ya? Dan sholat sunnah itu kan bisa pilihan pribadi sendirian. Padahal Nabi sangat suka sholat panjang untuk dirinya, tetapi beliau menolak untuk sholat panjang apabila ada yang memimpin sholat berjamaah. Kenapa demikian? Alasannya ada yang tahu? Karena ada orang yang pertama, orang yang sudah sepuh. Alasannya ini ibadah loh gitu. Cintanya luar biasa. Ada orang yang sakit secara fisik, lemah. Ada orang yang memiliki hajat, apalagi kalau di bandara kan, betul nggak? Jangan-jangan saya udah kepanjangan juga nih ceramahnya. Oh iya katanya. Sebentar lagi. Beliau ini teman kakak kelas saya di Mesir, jadi ceplos biasa sama saya. Seorang laki-laki, diriwayatkan Abu Mas'ud Al-Ansari, kata beliau, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, saya tuh suka nelatin datang kalau sholat. Kenapa kata Nabi? Soalnya imamnya terlalu panjang kalau baca, makanya saya telat-telatin, kalau dia udah rakaat sekian baru saya datang. Ada juga di zaman Nabi begitu kan. Dan kata yang meriwayatkan ini, aku tidak melihat Rasulullah sangat marah ketika mendengarkan curhatan ini. Kata Nabi, inna minkum munaffarin, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang bikin orang lari jauh. Maksudnya tuh nggak mau ibadah, nggak mau ke masjid, nggak mau ini. Fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz. Siapapun di antara kalian yang imami salat, maka hendaklah dia memperpendek. Fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dzal hajah. Karena ada di antara jamaah itu orang yang lemah secara fisik, ada orang juga yang sudah usia lanjut, dan ada orang yang memiliki keperluan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya. Ini masih ada waktu sebentar lagi. Apalagi kalau yang lemah ini ibu kita. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku muliakan? Ibumu. Thummaman, siapa setelah itu? Ibumu. Thummaman, kemudian siapa lagi? Apa berulang? Ibumu. Thummaman, 4 kali ya. Thumma abuk, baru bapakmu. Berapa kali disebut ibu? 3. Bapak 1. Berarti 3 ibu 1. Senang deh. Nggak ada ibu-ibu di sini. Kalau di ibu-ibu sensitif ini, Ustaz jangan diundang lagi nih. Terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berarti yang paling berhak dihormati itu bukan teman kita. Yang paling berhak kita muliakan itu bukan teman kita, bukan pemimpin kita, tapi siapa? Ibu. Subhanallah. Nah, kalian terakhir nih, seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk ikut hijrah, dan tadi aku tinggalkan ayah ibuku menangis. Aku mau hijrah bersamamu, tapi ayah ibuku tadi aku tinggalkan menangis. Kata Nabi, irji' ilaihima, kembalilah engkau kepada ayah ibumu, fa'adhikhuma. Ini kalimatnya penting nih. Buatlah mereka berdua tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Jadi kita tuh kalau kepada ayah ibu kita, jangan cuma buat dia senang, jangan cuma buat dia ridho, kita harus membuat dia bisa tertawa, bisa hahaha begitu. Karena kalimatnya kata Nabi, irji ilaihima. Jadi kalau di rumah sama ayah ibu ada guyonnya, ada yang membuat keluar ketawanya, bahkan cuma dia senyum, iya dia itu bagus, sudah bahagia dia. Tapi kalau bisa dikeluar ketawanya itu, karena bahasanya Nabi tadi, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buat mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah berbuat. Subhanallah. Ini contoh Nabi kasih sayangnya kepada umatnya
dari kalangan orang-orang tua. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada anak-anak, kepada wanita? Bagaimana? Ya mudah-mudahan saya kok belum move on ya. Udah berapa kali bicara tentang Nabi ini. Bulan Maulid ini maunya bicara Nabi aja kemana-mana saya. Ya siapa tahu nanti kita teruskan tentang rahmatnya Nabi kepada umatnya ini, kepada kelompok ini, kelompok itu, dalam jihad, dalam sholat, dalam ini bisa kita jelaskan nanti. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Nabi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu lemah itu. Ayo tuh uban sampai ke sini. Lemah dan beruban.